Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Els Garden Kebun Mini samping rumah. Hari ini Senin tanggal 5 Agustus 2024. Kita akan buat sarapan pagi. Kita lihat teman-teman apa yang sudah bisa dipetik. Ini dia pokcoy yang kemarin masih balita, sekarang sudah remaja. Kangkungnya yang telat dipanen teman-teman. Kita akan panen semua karena kemarin kebetulan anak saya yang kecil tuh sakit, masuk rumah sakit karena waktunya dipanen itu, waktu episode sebelumnya kangkungnya kan harusnya sudah dipanen tuh teman-teman. Cuma karena anak saya lagi demam, jadi saya tunda. Ternyata harus dirawat di rumah sakit, jadi ketundanya lama nih teman-teman. Tuh sampai batangnya jadi panjang-panjang. Lama-lama tuh kalau lebih lama lagi dipanen ya, kangkung itu jadinya merambat teman-teman. Gak apa-apa, sekarang ini kita panen tuh sudah mulai rubuh-rubuh jadinya karena sudah terlalu tinggi. Nanti kita lihat apakah, sepertinya sih harus disudahi langsung ini kan panen pertama periode tanam sekarang nih teman-teman. Cuma karena batangnya sudah terlalu tua, kayaknya sih harus diganti. Sebenarnya bisa ditambahkan media tanam baru, nanti terus disiram, dia akan tumbuh lagi teman-teman. Cuma ini kayaknya sudah ketuaan, apakah perlu nanti saya ganti aja semua gitu ya, karena kemarin telatnya tuh panennya kan harusnya yang enak itu tanggal umur 21 sampai dengan umur 25 harian teman-teman. Ini lebihnya tuh lebih ada 10 harinya, jadi ketuaan batangnya pasti sudah mulai ada yang keras-keras gitu. Jadi kita panen aja semuanya, kita akan sudahi, nanti kita tanam lagi yang baru. Karena kalau mau dilanjut kita berikan media tanam dan ini kan batangnya tuh sudah terlalu keras tuh teman-teman. Tuh ada yang sudah mulai merambat, melengkung kemana-mana karena lambat dipanen. Kemudian karena orang fokusnya ke rumah sakit, ada yang tugas balak-balik ke rumah sakit teman-teman. Saya sendiri nunggu full di rumah sakit, jadi sempat kekurangan air sepertinya, makanya batangnya sampai tumbuh jadi keras. Selain karena kelamaan dipanen, ya sempat kekurangan air juga nih teman-teman. Gak apa-apa, nanti kita tanam lagi yang baru. Nah ini dia tuh, ada banyak beberapa daunnya yang juga kering tuh, yang pokcoynya. Soalnya panasnya panas terik di kota Cirebon ini teman-teman. Tuh cucu saya si cantik, halo tuh. Iya, lagi mejeng. Ini tuh selalu sibuk kalau ada di rumah, kalau kebetulan ada di rumah tuh selalu ikut bantu berkebun teman-teman, ikut bantu panen tuh. Ada pare, ada terong, ada kangkung teman-teman. Kita akan buat kangkung dingin seblok teman-teman, sebagai pilihan kalau sudah mulai bosan dengan tumis kangkung teman-teman. Salah satu menu pilihannya kangkungnya dimasak jadi kangkung seblok tuh, karena ini sudah mulai keras. Kita pilih yang masih mudanya teman-teman, kita siangi, kita pilih daun-daun yang masih muda, batang yang masih mudanya. Kita petikin dulu kangkungnya, dan ini kangkungnya tuh lumayan banyak teman-teman, bisa lebih dari 1 porsi, ini bisa jadi 2 porsi untuk buat kangkung sebloknya. Kita akan masak separuh dulu supaya tidak kebanyakan. Kita cuci teman-teman di air mengalir untuk membersihkan
dari apa sih cipratan tanah ketika kita menyiram tuh teman-teman. Kita bilas 2-3 kali di air yang mengalir supaya kangkungnya jadi bersih, baru nanti kita masak gitu. Kangkung tuh sebenarnya bisa ditumis, bisa dibuat sayur asem. Kalau orang Indramayu kan sayur asemnya ada kangkungnya tuh teman-teman. Bisa juga dibuat kangkung dingin seblok, bisa dilalap dengan sambal teman-teman, direbus terus dipakai lalap, atau juga bisa dipakai urap, bisa juga dipakai lotek atau gado-gado. Kita panaskan airnya teman-teman untuk merebus kangkungnya. Jadi ada banyak pilihan, makanya menanam kangkung itu pasti akan bermanfaat tuh. Kita siapkan bumbunya, cincang bawang putih 3-5 siung bawang putih teman-teman, kemudian dicincang halus bawang putihnya, kemudian kita cincang juga cabai. Kalau kita karena senang pedas teman-teman, jadinya pakainya langsung cabai rawit, nggak pakai cabai keriting atau cabai besar. Dipotongnya potong bulat supaya nanti tidak terlalu ruwet di tampilan masakannya. Nah, cabainya ini tergantung selera teman-teman, karena ada yang cukup dengan 8 buah cabai rawitnya atau bisa lebih kalau suka pedas. Ini kita sudah siapkan air matang dingin, dikasih es itu teman-teman untuk nanti merendam kangkung rebusannya. Ini setelah mendidih kita masukkan minyak goreng 1 sendok makan tadi ya, sudah dimasukkan. Kita masukkan juga garam. Nanti kalau sudah mendidih, sudah merata dicampur tuh, masukkan kangkungnya. Kita masukkan kangkungnya, ini baru sebagian dulu teman-teman, 1 porsi ya. Kita aduk supaya merata. Kalau sudah layu, kangkung itu kan cepat sekali nih matangnya. Kalau sudah mendidih sekitar berapa menit ya, 2-3 menit kali ya, sudah bisa diangkat. Ini sudah layu. Nanti kita masukkan langsung ke dalam air dingin teman-teman, supaya untuk mempertahankan warnanya tetap hijau teman-teman, karena menghentikan proses pematangannya itu jadi berhenti kalau dia sudah matang, langsung dimasukkan ke dalam air dingin. Jadi nanti warnanya tetap jadi hijau segar tuh. Kita masukkan biar proses pematangannya berhenti. Jadi kalau misalnya proses pematangannya tetap berlangsung kan kangkungnya jadi makin matang, kemudian warnanya jadi berubah coklat teman-teman. Ini supaya langsung berhenti proses pematangannya, kita masukkan ke dalam air es. Kalau sudah dingin kita langsung angkat, bisa ditiriskan dulu, bisa juga kita langsung ke piring saji teman-teman. Sebentar aja dicelupkan, asal kangkungnya sudah dingin langsung kita masukkan ke piring saji. Seperti ini tuh enak sekali, bisa dimakan bisa dimakan untuk snack ya teman-teman. Dengan kerupuk aja enak gitu, tapi kalau sebagai lauk makan juga kangkung seblok tuh enak. Nah, kita panaskan minyak goreng 2 atau 3 sendok makan, tergantung juga banyaknya. Ini kalau untuk 1 porsi cukup dengan 2 sendok makan teman-teman. Kemudian kalau sudah panas minyak gorengnya, sebenarnya bisa bisa disiramkan ke dalam bumbu yang sudah kita cincang, atau bumbu yang kita cincangnya masukkan ke sini gitu, biar layu sedikit supaya tidak pahang. Ini minyaknya tuh sampai panas betul. Nah, ini bisa minyaknya yang dimasukkan ke dalam bumbu atau bumbu yang dimasukkan ke sini teman-teman. Dipanaskannya sebentar aja supaya agak layu dan rasanya tidak pahang. Nah, kan ada bawang putihnya tuh teman-teman.
biar nggak terlalu terasa bawang putih mentah gitu ya. Kalau udah agak layu, kita bisa masukkan saus tiram. Saus tiramnya itu 2 atau 3 sendok makan, tergantung banyaknya yang akan kita buat ininya teman-teman. Kalau untuk satu porsi sih 2 sendok makan sudah cukup. Dan saus tiram ini rasanya kan manis asin gurih gitu ya. Jadi kalau saya sih tidak ditambahkan lagi garam teman-teman, karena sudah cukup asin yang dari saus tiram ini gitu. Kalau rasa-rasa manisnya juga saya nggak biasa masak menggunakan gula, jadi saya nggak tambahkan gulanya. Jadi sudah cukup mengandalkan yang dari saus tiram. Kita masukkan juga setengah sendok makan cuka teman-teman, untuk dapat rasa asamnya. Seperti ini. Kalau sudah layu, kita siramkan ke dalam kita siramkan. Jadi kalau misalnya cek rasa kurang asin, tambahkan garam ya teman-teman. Kalau saya sendiri sih karena sudah cukup asinnya dari saus tiram, saya nggak tambahkan garam, dan saya tidak tambahkan gula karena memang saya tidak biasa masak dengan rasa manis tuh. Nah, ini udah siap nih teman-teman. Ini enak sekali dimakan langsung seperti ininya saja untuk snack ya, dengan kerupuk gitu, atau dipakai lauk makan, pakai ini ya, lauk makan dengan disajikan dengan ayam goreng atau dengan tempe goreng tepung atau udang goreng tepung seperti itu. Enak sekali teman-teman, seger, pedesnya terasa, asin dan gurihnya tuh terasa gitu. Sampai di sini dulu, selamat menikmati teman-teman. Ini pilihan kalau sudah bosan dengan tumis kangkung, salah satu menunya ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.